Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Wiji. Kita akan belajar tentang sosiologi lintas minat ya. Tema kita adalah perilaku menyimpang. Audio ini adalah pelengkap untuk materi yang sudah Ibu berikan pada pertemuan pekan lalu. Kalian sudah melihat slide-nya, sudah membuat ringkasan atau rangkuman dari materi yang kalian lihat, dan hari ini Ibu ingin menjelaskan supaya kalian lebih paham. Ada banyak pendapat ahli yang mengatakan perilaku menyimpang itu adalah sesuatu yang tidak baik gitu ya. Tetapi di sini Ibu akan memberikan dua pendapat ahli yang pendapat ini saling melengkapi. Paul B. Horton menyebutkan bahwa perilaku menyimpang itu pelanggaran terhadap norma kelompok. Jadi kata kuncinya di sini adalah adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma kelompok atau masyarakat. Jadi ketika seseorang melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan norma di masyarakatnya, maka ia disebut berperilaku menyimpang gitu ya. Contohnya bagaimana? Misalnya di tempat tinggal kalian itu masyarakat sering bergotong royong tiap 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali membersihkan lingkungan. Nah, ada orang yang tidak pernah mau ikut gitu ya, maka dia disebut berperilaku menyimpang. Kenapa? Karena tolak ukurnya adalah dia melakukan pelanggaran terhadap norma ya atau aturan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat itu. Sampai di sini kalian bisa mencari contoh sendiri ya, perilaku-perilaku menyimpang yang ada di sekitar kita. Kemudian Lewis Coser berpendapat yang sedikit berbeda. Menurut beliau, perilaku menyimpang itu adalah suatu cara untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial. Nah, dari sudut pandang Paul Horton itu perilaku menyimpang itu kesannya itu tidak baik gitu ya. Tetapi kalau Lewis Coser dia lebih objektif yang mana menilai bahwa perilaku menyimpang itu sesuatu yang wajar gitu ya. Wajar terjadi karena itu adalah sebuah upaya seseorang untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial yang ada. Sebagai contoh misalnya ketika anak-anak mulai diperkenalkan dengan HP gitu ya, dengan gadget sosial media yang sekarang marak menjamur, itu terjadi perubahan yang mana tadinya masyarakat belum mengenal HP ya. Di zaman Ibu, HP itu adalah tolak ukur seorang mahasiswa yang kaya gitu ya, yang mapan. Jadi kalau kita punya HP itu wah keren sekali gitu ya. Itu mungkin satu angkatan hanya berapa orang. Ibu merasakan sekali privilege itu ya. Ketika pertama-tama HP ada dan itu pun baru bisa untuk SMS. Nah, ketika ada perubahan sosial, sekarang ini HP menjamur, semua orang pegang HP gitu ya, dari tukang sayur, tukang ojek semua pakai aplikasi HP gitu ya. Maka akan muncul menurut Coser ini akan banyak penyimpangan-penyimpangan yang mana HP yang seharusnya bermanfaat itu akan menjadi sebuah sumber persoalan gitu ketika anak-anak kemudian kecanduan HP, kemudian ibarat pisau, HP itu digunakan bukannya untuk memotong sayuran, menyembelih hewan gitu, tetapi digunakan untuk misalnya pornografi, kemudian untuk kecanduan game online gitu ya, segala macam drama-drama Korea dan seterusnya. Maka inilah yang dimaksud Coser bahwa penyimpangan itu sebenarnya muncul karena seseorang sedang menyesuaikan dengan perubahan sosial. Nah, sayangnya penyesuaian diri ini kadang gitu tidak dibekali dengan kesiapan mental yang positif, sehingga banyak perilaku-perilaku menyimpang itu arahnya tidak baik gitu ya. Sebaliknya, pendapat Coser ini juga
membuka peluang yang mana perubahan ini bisa, kalau diadaptasikan dengan baik, bisa menjadi penyimpangan yang baik gitu ya. Ibu contohkan misalnya ya, ada anak-anak yang namanya masih SD atau SMP, ketika mereka bersosial media dengan benar, ternyata bisa menghasilkan uang dengan berjualan online gitu ya, bisa berkarya gitu ya, membuat konten yang positif, kemudian banyak yang subscribe misalnya seperti itu. Nah, ini penyimpangan, tetapi penyimpangan yang positif gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kalian bisa melihat di slide berikutnya itu tentang contoh-contoh penyimpangan yang sudah Ibu berikan. Jadi penyimpangan itu bisa positif, bisa juga ya tidak positif gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya tentang penyebab penyimpangan itu apa gitu. Di situ ada 4 hal ya. Yang pertama adalah karena proses sosialisasi tidak sempurna. Ini ada kaitan dengan materi di semester 1. Proses sosialisasi yang sempurna itu biasanya tahapan yang seharusnya itu terlewati dengan baik. Misalnya pada saat anak-anak ya, itu pada saat anak-anak kalian ada tahapan yang namanya imitasi, meniru gitu ya. Nah, tahapan-tahapan yang harus kalian lalui kadang tidak berjalan dengan semestinya. Karena apa? Karena fungsi keluarga tidak optimal. Misalnya orang tuanya sibuk bekerja, atau mungkin orang tuanya tidak lengkap ya. Tidak lengkap di sini bisa jadi karena misalnya nih, ada yang meninggal salah satunya, atau LDRan gitu ya, tugasnya jauh, atau mungkin di penjara, atau mungkin orang tuanya berpisah dan sebagainya. Intinya, keluarga yang tidak sempurna itu memungkinkan proses sosialisasi pada anak itu berjalannya juga tidak sempurna, sehingga pembentukan kepribadian anak mengalami suatu persoalan atau trouble ya. Nah, di sini maka di situ di video kan Ibu katakan fungsi keluarga yang harusnya memberikan kasih sayang, memberikan afeksi ya, kemudian memberikan proteksi atau perlindungan gitu ya, memberikan edukasi atau pendidikan, itu tidak berjalan dengan semestinya. Padahal fungsi keluarga itu sangat banyak, termasuk misalnya fungsi ekonomi ya, mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Tetapi ini tidak pokok. Yang pokok itu ya ketika keluarga minimal bisa memberikan kasih sayang, bisa memberikan perlindungan dan pendidikan. Pendidikan bukan berarti sekolah gitu, tapi pendidikan akhlak di rumahnya seperti itu. Kalau keluarganya tidak maksimal dalam memberikan fungsi-fungsinya, maka keluarga ini bisa jadi menghasilkan anak-anak yang berperilaku menyimpang. Oke, itu penyebab yang pertama. Kemudian penyebab yang kedua, sosialisasi subkebudayaan menyimpang. Pada penyebab kedua ini bisa jadi adalah terjadi karena si anak ini belajar subkebudayaan menyimpang dari kelompok-kelompok yang dia ikuti. Seorang anak mungkin dia sudah dibesarkan oleh keluarganya dengan baik. Keluarganya sudah mencukupi kebutuhan-kebutuhannya terhadap kasih sayang, perlindungan, ekonomi, dan semuanya tercukupi. Tetapi ketika dia bergaul dengan yang di video Ibu katakan bad friends gitu ya, teman-teman yang tidak baik, nah maka dia belajar penyimpangan dari kelompok itu. Paham ya? Jadi yang dimaksud sosialisasi subkebudayaan menyimpang adalah penyimpangan yang terjadi karena seseorang memasuki kelompok menyimpang. Ya. Jadi ia berperilaku dengan yang sama dengan kelompok itu. Kemudian penyebab yang ketiga itu anomi. Kalau di slide itu Ibu kasih gambar yang
jalan raya gitu ya, situasi tanpa norma. Nah, itu sebenarnya untuk memberikan bayangan kalian bagaimana jika seandainya di jalan raya itu tidak ada norma. Ada norma saja sering dilanggar gitu ya, apalagi kalau dibebaskan tanpa norma dan jalan raya yang serumit itu ya, bertumpuk-tumpuk, ada jalan layang segala macam tuh bisa kacau kalau tidak ada norma. Itu baru jalan raya. Bagaimana dengan masyarakat kita? Nah, anomi ini adalah kondisi di mana tidak ada norma. Kenapa bisa terjadi? Bisa jadi normanya itu sudah usang, sehingga orang-orang sudah tidak menganutnya lagi. Tetapi norma yang baru belum terbentuk. Akibatnya orang bingung mau berperilaku seperti apa. Kondisi anomi ini bisa terjadi pada banyak situasi. Misalnya pada masa peralihan, kalian dari anak-anak beralih menjadi balik gitu ya. Kamu disebut anak juga bukan, dianggap anak kecil nggak mau, dianggap orang dewasa juga belum bisa karena kamu belum berperilaku seperti orang dewasa. Akibatnya serba nanggung. Di situ kalian sedang mencari jati diri, perilaku kalian jadi nggak terarah gitu ya. Nah, di situ anomi, penyimpangan terjadi karena kalian sedang dalam tahap anomi. Anomi bisa terjadi juga dalam situasi yang baru. Ketika kamu baru masuk dari SMP ke MAN misalnya ya, atau dari madrasah sanawiyah ke aliyah, norma-norma di SMP atau di sanawiyah atau di pondok itu berbeda dengan di aliyah gitu. Kalian mungkin akan mengalami shock gitu, dan itu menyebabkan adanya penyimpangan perilaku. Misalnya tiba-tiba kalian menjadi lebih pendiam, atau kalian menjadi menarik diri dari pergaulan, atau mungkin kalian merasa semua yang kalian lakukan kok salah sih di mata orang tua atau di mata guru atau di mata teman-teman kalian gitu ya. Nah, itu situasi anomi, yang mana ibu katakan anomi itu atau situasi tanpa norma itu bisa menyebabkan seseorang berperilaku menyimpang. Kemudian penyebab yang keempat adalah adanya ketegangan kebudayaan dan struktur sosial. Ini cuman bahasa sosiologisnya. Bahasa sederhananya adalah kalau ada perubahan sosial ya, perubahan yang besar-besaran dalam masyarakat kita, maka kebudayaan dan orang-orang itu belum siap. Sehingga seringkali orang-orang yang tidak siap ini akhirnya melakukan penyimpangan-penyimpangan, baik yang sifatnya positif maupun yang sifatnya negatif gitu ya. Ibu berikan contoh seperti ini. Dulu di masyarakat Korea gitu ya, mereka menganut norma yang sangat menjunjung dan menghormati orang tua, sehingga fisik mereka itu dianggap sebagai warisan atau pemberian dari orang tuanya. Sampai-sampai untuk menghormati orang tuanya, mereka itu menjaga fisiknya benar-benar, sehingga kalau di Korea bunuh diri itu haram, karena bunuh diri itu dianggap berarti tidak mensyukuri pemberian orang tua. Jangankan bunuh diri gitu ya, di Korea itu ada adat yang mana seorang itu tidak boleh memotong rambutnya. Rambutnya seumur hidup harus dibiarkan memanjang. Makanya kalau kalian lihat film-film lama tuh rambut orang Korea tuh panjang-panjang gitu ya. Paling nanti kalau yang laki-laki dilipet-lipet, dimasukkan ke dalam kalau kita kopiah ya atau topi gitu ya. Pokoknya rambut mereka panjang-panjang. Dan mereka hanya memotong itu pada kondisi tertentu, misalnya saat mereka siap mati. Kalau kalian tahu ada namanya pasukan elit dari kerajaan gitu, Hwarang kalau nggak salah ya. Mereka kalau mau bertempur udah ibaratnya jihad, mereka kalau udah siap mati, mereka akan memotong rambutnya sebagai sebuah janji suci untuk tidak akan kembali sebelum mati gitu ya. Nah, itu pengagungan masyarakat Korea terhadap bakti terhadap orang tuanya. Keren sekali gitu ya. Tetapi kalian lihat, seiring berjalannya waktu, ketika Korea mengalami perubahan-perubahan sosial dalam struktur masyarakatnya, norma-normanya, banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mana norma lama ini udah nggak berlaku lagi, tetapi norma yang baru belum terbentuk. Akhirnya mereka goncang gitu kan.
Dan kalian lihat di hari ini, sekarang masyarakat Korea itu bahkan sudah mengalami krisis identitas yang mana hampir semuanya melakukan operasi plastik gitu ya. Masyarakatnya kalau dikembalikan ke teori yang lama gitu, mereka tidak menghargai lagi, tidak menghormati orang tuanya. Bahkan hari ini banyak orang-orang manula Korea itu adalah tinggal sebatang kara di jalan-jalan. Yang kita lihat di drama-drama Korea itu hanya adalah pencitraan publik untuk mendapatkan pemasukan dalam industri perfilman gitu ya. Jadi itulah efek penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Korea karena adanya perubahan sosial yang mereka tidak bisa beradaptasi. Nah, penjelasan Ibu sampai di sini dulu tentang pengertian dan penyebab ya, serta contoh-contohnya. Jika ada yang tidak paham, kalian bisa menanyakan di forum komentar Classroom ya. Ibu tunggu. Semoga apa yang kita ketahui ini bisa menjadi jalan kebaikan pada kita untuk mencegah minimal kita jangan sampai melakukan perilaku menyimpang setelah tahu apa saja yang menjadi sebab-sebab penyimpangan. Maka harus kita jauhi gitu ya, atau kita antisipasi. Ya, sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.